Shalom, apa kabar pemirsa? Harapan saya semua pemirsa ada dalam lindungan kasih Yesus. Judul pelajaran pekan ini adalah penciptaan Kejadian sebagai fondasi bahagian yang kedua. Ayat hafalan Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, mari kita berdoa untuk mengundang kuasa Roh Kudus. Bapa di sorga, terima kasih berkat-Mu menjadi bagian kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak belajar dari pelajaran sekolah Sabat. Urapi kami dengan kuasa-Mu untuk dapat memahaminya. Saat ini Tuhan, hamba bersama hamba-Mu Pendeta Misdon Silalahi untuk membahas firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat pelajaran yang ke-9. Berkatilah kiranya semua pemirsa yang mendengarkan video ini. Dan terpujilah nama-Mu, ampunkanlah kami dari setiap pelanggaran yang kami perbuat. Di dalam anak-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Bakti Channel, banyak pemikir besar diilhami oleh Alkitab untuk menyelidiki dunia ciptaan Tuhan. Sebagai hasilnya, sains modern lahir. Namun demikian, setelah revolusi Prancis, ilmu pengetahuan pada abad ke-19 mulai berpindah dari pandangan dunia teistik kepada pandangan yang didasarkan atas naturalisme dan materialisme. Sering sekali tidak ada tempat sama sekali untuk hal yang baru supra-alami. Sejak saat itu, sains semakin menjauhkan diri dari fondasi Alkitabiah. Pemirsa Bakti Channel, kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama hamba Tuhan Pendeta Misdon Silalahi. Mari kita sapa. Halo Pendeta, apa kabar? Ya, halo, shalom Pendeta. Kabar kami dari Jemaat Jeremia Kisaran Distrik Asahan 1, kabar baik. Puji Tuhan. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan di pelajaran 9 ini bersama hamba Tuhan Pendeta Silalahi. Tentunya Pendeta Silalahi akan dapat menjelaskan apakah Alkitab mengajarkan pandangan kosmologi kuno dan tidak ilmiah. Baik, terima kasih kepada Pendeta yang telah mengajak saya bergabung di channel Surbakti untuk menyajikan firman Tuhan kepada pendengar di channel Surbakti. Dan kali ini kita memiliki kesempatan yang baik di dalam membahas pelajaran sekolah Sabat, yaitu pelajaran yang ke-9 kuartal 2 di tahun 2020 ini. Saudara Pendeta dan juga saudara pemirsa dimanapun berada, buku Kejadian adalah merupakan sumber satu-satunya sumber yang sangat otentik yang boleh kita miliki untuk mengetahui sejarah penciptaan dunia. Mengapa kita ada di sini, mengapa semua hal yang ada di dunia ini bisa ada, semuanya informasinya lengkap kita dapatkan dari buku Kejadian. Di samping buku Kejadian tentunya ada legenda-legenda kuno yang memiliki catatan tersendiri mengisahkan kemana adanya langit dan bumi bisa ada. Nah, dan legenda-legenda kuno inilah yang disebut dengan nanti kosmologi kuno, yang mana kosmologi itu artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya alam semesta secara meluas, dan yang tentunya kita pelajari adalah khusus dunia kita ini. Nah, jadi kosmologi kuno dan kosmologi Kejadian dalam kitab Kejadian pada mulai zaman dahulu ini selalu ada. Namun pada saat ini yang harus kita mengerti adalah, oleh karena ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa kosmologi Kejadian atau cerita penciptaan, kisah penciptaan yang ada di dalam buku Kejadian itu, beberapa orang khususnya para ilmuwan sesudah abad ke-19, sebagian besar di antara mereka berpendapat
bahwa kosmologi di dalam buku Kejadian itu adalah mencontek atau mencaplok daripada kosmologi kuno atau pendapat-pendapat orang kuno terdahulu. Nah, untuk itu apa yang menjadi pemikiran para ilmuwan sebagian besar menganggap bahwa Alkitab, buku Kejadian mengajarkan kosmologi kuno atau pendapat-pendapat kuno tentang penciptaan ini. Baik, mari kita lihat, karena memang ditemukan di dalam Alkitab ini, yang harus kita selidiki dengan begitu teliti agar kemudian kita bisa memisahkan antara pendapat Alkitab itu dengan pendapat atau pandangan daripada masyarakat kuno. Misalnya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan pendapat tentang bumi datar. Ada orang berpandangan bahwa sebahagian orang Kristen memiliki pendapat atau masih memiliki pandangan bahwa bumi ini adalah datar, bukan bulat. Nah, tentu mereka memiliki alasan mengapa berpendapat demikian. Karena beberapa ayat dicatatkan di dalam Alkitab, contohnya di dalam buku Wahyu, bahwa didapat di sana bahwa ada 4 malaikat surga berdiri pada keempat penjuru bumi. Seolah-olah bahwa bumi ini memiliki sudut-sudut atau 4 sudut, 4 penjuru. Maka jika dibaca tanpa penyelidikan, tanpa penafsiran yang benar, maka pendapat kuno yang mengatakan bumi ini datar seolah-olah sama seperti pendapat yang namun kita harus mengerti bahwa ketika buku Wahyu mencatatkan yang ditulis oleh Yohanes bahwa malaikat itu berdiri di keempat penjuru, bukanlah semata-mata menekankan bahwa bumi ini memiliki 4 sudut seperti 4 persegi panjang, tetapi itu adalah merupakan sebuah kiasan untuk menerangkan mata angin yang kita kenal. Nah, ada banyak kata-kata kiasan yang kita dapati di dalam Alkitab dan kita tidak boleh terjemahkan secara harfiah. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, maka itulah hasilnya akan membuat pengertian atau penafsiran itu salah. Mari kita lihat, kita sering mengenal dalam masyarakat atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar istilah kata matahari terbenam. Pertanyaannya, apakah memang benar-benar matahari terbenam? Atau artinya apakah matahari itu yang bergerak untuk membenamkan diri? Tentu tidak. Matahari itu adalah yang merupakan pusat daripada tata surya kita. Dia berada pada tempatnya, tapi bumi kita lah yang mengelilingi matahari sambil bumi kita berputar pada apa? Porosnya. Nah, jadi ketika berbicara matahari tenggelam, bukanlah mataharinya tenggelam, melainkan oleh karena perputaran bumi pada porosnya, sehingga menyebabkan matahari itu tidak kelihatan dengan waktu yang tertentu. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat istilah matahari tenggelam ini adalah merupakan sebuah kiasan yang bisa kita tangkap bahwa itu menceritakan kepada kita bahwa matahari ada saatnya tidak kelihatan oleh karena perputaran pada bumi kita. Lalu kemudian Yesus pernah juga mengajarkan pada masa hidupnya, pada waktu dia melayani di dunia ini, Yesus pernah memberikan perkataan di dalam Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, maka kalau kita tidak teliti atau tidak tafsirkan perkataan Yesus ini dengan tepat, kita boleh salah. Seolah-olah hati manusia itu adalah sumber daripada percabulan. Artinya untuk apa ada hati kalau itu menyebabkan masalah? Nah, jadi Yesus di sini bukan berbicara tentang benda hati itu
artinya hati itu menjadi troublemaker, pembuat masalah. Bukan itu yang Yesus masukkan, tetapi yang Yesus masukkan di sini adalah supaya setiap orang hatinya agar moralitasnya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan seolah-olah mempersalahkan hati itu. Nah, jadi demikianlah kita harus menafsirkan. Jadi kalau ditanya, apakah Alkitab mengajarkan pandangan kosmologi kuno? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Hanya saja kita harus perlu penafsiran yang mendalam supaya kita tahu dengan jelas apa yang diajarkan oleh Alkitab sesungguhnya. Dan kalau kita lihat yang diajarkan oleh Alkitab bukanlah bumi datar, tetapi yang diajarkan Alkitab adalah bumi kita ini bulat dan tergantung di kehampaan, dan itu dicatat dalam buku Ayub dan juga di dalam buku Yesaya. Nah, ini membuktikan setelah beberapa tahun kemudian, setelah ilmu pengetahuan datang, apa yang telah dinyatakan oleh Alkitab telah bisa dibuktikan secara ilmiah. Ketika Ayub, ketika Yesaya menuliskan di dalam kitabnya bahwa bumi ini bentuknya bulat, lalu kemudian tergantung di kehampaan. Oh, ternyata secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan dibuktikan. Dan artinya dari situ kita mendapatkan satu bukti yang sangat kuat bahwa Alkitab ini bukan mengajarkan pandangan logik kuno, melainkan Alkitab ini mengajarkan yaitu pandangan secara alkitabiah dari dirinya sendiri, yang mana sumbernya datang daripada pencipta itu. Seperti itu pendeta, kira-kira penjelasan yang pertama, pertanyaan pertama yang boleh saya berikan. Oke, terima kasih pendeta, penjelasannya sangat luar biasa. Dan saya percaya semua pemirsa akan terberkati dengan penjelasan ini, dan imannya pun semakin diteguhkan dan berpengharapan kedatangan Yesus yang kali kedua. Selanjutnya pendeta, kita sering mendengar bahwa ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa catatan-catatan Alkitab ini diserap dari budaya-budaya kuno, catatan-catatan kafir kuno maksud saya. Bagaimana kira-kira pandangan pendeta tentang tanggapan-tanggapan seperti ini? Baik, terima kasih. Nah, ternyata serangan setan kepada kebenaran-kebenaran Alkitab ini tidak berhenti sampai pada zaman kita, juga sampai pada nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Salah satunya, sebagaimana yang telah ditanyakan oleh Pak Pendeta, bahwa banyak orang berpandangan bahwa Alkitab ini sumbernya atau isinya itu diserap dari cerita-cerita kuno atau budaya legenda-legenda kafir. Dan tentunya orang yang berpendapat demikian memiliki alasan yang kuat. Alasannya adalah oleh karena banyak kisah-kisah penciptaan itu, khususnya penciptaan langit dan bumi sampai kepada kedatangan air bah, ada banyak legenda-legenda, catatan-catatan kuno yang ditemukan oleh para arkeolog. Dan sebahagian dari legenda-legenda itu memiliki kemiripan dengan apa yang dicatatkan di dalam buku Kejadian. Dan itulah sebabnya mereka berpikir, sebagian orang berpikir yang tidak percaya kepada Alkitab, mereka katakan bahwa Alkitab itu dicaplok atau diserap dari cerita-cerita kuno tersebut. Nah, sekarang untuk membuktikannya apakah benar pendapat demikian, maka kita akan berikan penjelasan pada saat ini. Salah satu cerita legenda yang sangat-sangat lengkap yang didapati oleh para arkeolog, yaitu tentang mulai dari penciptaan manusia sampai turunnya air bah, yaitu legenda yang bernama, yang tertulis di Efik Atra Hasis, ya. Dan legenda ini banyak dibaca oleh banyak para, dan sebahagian namun saya katakan hanya sedikit
memiliki kemiripan dengan kisah yang ada dalam buku Kejadian dari penciptaan manusia sampai kepada air bah. Nah, sekarang saya mau ceritakan sedikit apa kira-kira isi legenda atau kisah di dalam Efik Atrahasis itu. Baik, saya akan singkatkan. Dalam legenda Efik Atrahasis itu, yaitu orang Sumeria membagi 3 besar dewa. Yang pertama adalah Dewa Anu, lalu yang kedua adalah Dewa Enlil, yang ketiga adalah Dewa Enki. Dewa Anu adalah penguasa langit, mereka percaya bahwa itu adalah penguasa langit. Lalu Dewa Enlil adalah penguasa bumi, sementara Dewa Enki adalah penguasa daripada laut. Namun di samping ketiga dewa ini, orang Sumeria masih memiliki banyak kepercayaan, masih banyak lagi dewa-dewa yang lain. Nah, mari kita lihat dalam cerita itu, saya akan singkatkan bahwa suatu kali Dewa Enlil ingin bercocok tanam di bumi, dan pada waktu itu untuk memenuhi keinginannya dia menyuruh dewa-dewa muda yang mereka sebut dengan Dinjir, ya, menulis Dinjir atau dewa-dewa muda. Dewa Enlil membuat irigasi, menggali tanah, membuat selokan-selokan agar boleh bercocok tanam. Mereka dipaksa untuk bekerja. Namun setelah dewa-dewa muda yang disebut Dinjir ini menggali tanah, membuat irigasi, lama-kelamaan mereka sudah mulai bosan dan kemudian mereka pergi ke istana Dewa Enlil, penguasa bumi itu, untuk mengadakan pemberontakan. Lalu bahkan mereka berencana untuk membakar istana Dewa Enlil itu. Tetapi oleh karena pemberontakan daripada dewa-dewa muda yang disebut dengan Dinjir tadi, maka Dewa Enlil marah dan membunuh dewa-dewa muda itu. Dan pada akhirnya Dewa Enki, seorang dewa yang dikenal dewa yang bijaksana, datang menjumpai Dewa Enlil dan melarang untuk membunuh semua dewa-dewa muda itu. Dan pada waktu itu saran diberikan oleh Dewa Enki, penguasa laut, kepada dewa bumi, penguasa bumi. Dikatakan supaya pekerjaan irigasi, supaya bercocok tanam itu bisa dilakukan oleh Dewa Enlil, maka biarlah diciptakan manusia, supaya manusia yang mengerjakan apa? Mengerjakan irigasi itu. Lalu kemudian pendapat itu diterima oleh Dewa Enlil, dan kemudian Dewa Enlil menyuruh Dewi Ibu yang ada pada waktu itu untuk menciptakan manusia. Dan dikatakan dalam legenda itu bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, dicampur dagingnya dari daging dewa yang sudah dimatikan oleh si Enlil, lalu kemudian dicampur lagi dengan darah dewa yang sudah mati itu. Jadi ada 3 unsur penciptaan manusia menurut legenda ini, yaitu tanah liat dicampur dengan daging dewa, lalu kemudian dicampur dengan darah dewa. Nah, lalu setelah 10 bulan, maka kemudian pecahlah rahim daripada dewa ibu itu, terciptalah manusia. Dan dalam cerita itu selanjutnya, manusialah yang mengerjakan semua irigasi itu, dan Dewa Enlil senang atas pekerjaan itu oleh karena manusia mereka siap mengerjakannya. Tetapi hal yang buruk terjadi, manusia bertambah banyak, manusia semakin ramai, sehingga menyebabkan keributan yang mengganggu tidur para dewa-dewa, sehingga didatangkanlah sakit penyakit oleh Dewa Enlil agar mengurangi jumlah manusia supaya tidak terjadi keributan, agar para dewa itu tidak terganggu tidurnya. Nah, akhirnya oleh karena hal yang demikian tidak membawa kesuksesan, maka kemudian rapatlah dewa untuk mengambil keputusan apa yang harus mereka buat. Maka dalam kesepakatan mereka dikatakan dalam cerita itu, mereka akan mendatangkan air bah
lalu kemudian akan membinasakan manusia. Namun dewa Enki mengambil tindakan bagaimana supaya kehidupan manusia di bumi tetap berlanjut. Dewa Enki mendatangi seorang yang bernama Atrahasis. Dia disuruh untuk membuat kapal. Lalu kemudian supaya ketika air bah nanti datang, sebagaimana yang sudah disepakati oleh para dewa, Atrahasis ini memperoleh keselamatan. Dan singkat ceritanya, bahwa air bah itu turun selama 7 hari. Atrahasis bersama dengan keluarganya selamat dari peristiwa air bah itu. Nah, ini cerita kuno, legenda kuno yang kita dapati, cerita tentang manusia sampai kepada datangnya air apa? Air bah. Iya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kalau kita bandingkan dengan apa yang di Alkitab, ternyata memiliki perbedaan jauh dengan apa yang telah dituliskan di dalam Alkitab dengan yang dituliskan dalam legenda tadi. Perbedaannya apa? Mari kita lihat. Allah menciptakan manusia, tanah liat, lalu kemudian napas Allah itu sendiri. Dan bila mana manusia itu mati oleh karena mereka sudah berdosa akan mati, lalu kemudian tubuh mereka kembali ke tanah, kemudian napas mereka itu kembali kepada yang empunya, yaitu Allah sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat. Sementara legenda kuno itu menciptakan manusia itu ada terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama adalah tanah, daging bercampur dengan daging dewa, lalu kemudian bercampur dengan darah dewa. Dan memang dalam kita manusia tidak ada alamiah dewa yang ada pada kita. Yang ada pada kita ini adalah 100% sifat alamiahnya adalah sifat apa? Sifat manusia, tidak ada sifat dewa. Nah, ini membuktikan bahwa memang Alkitab itu memiliki penerangan dan penjelasan tersendiri, yang begitu jelas tentang penciptaan manusia. Nah, lalu saya ingin menjelaskan lagi. Kalau kita baca kepercayaan orang-orang kuno, khususnya orang-orang Mesir, mereka percaya bahwa benda-benda penerang yang ada di angkasa, seperti bintang, seperti matahari, seperti bulan, itu dianggap mereka adalah sebagai dewa. Yang dimana matahari itu ada, tidak ada penciptanya. Nah, kalau kita pelajari Alkitab, bahwa kalau kita pelajari dalam buku Kejadian, bahwa matahari, bintang, dan bulan itu diciptakan oleh Tuhan pada hari keempat, lalu diciptakannya itu memiliki fungsi tersendiri, memberikan penerangan kepada bumi sebagai tanda-tanda musim, lalu kemudian memisahkan antara malam dan siang, lalu kemudian sebagai tanda waktu malam juga. Itulah fungsi diciptakannya itu. Artinya Alkitab memberikan konsep yang jelas bahwa matahari, bulan, bintang, benda-benda penerang di angkasa itu ada penciptanya. Sementara dalam kepercayaan Mesir kuno, mereka tidak percaya bahwa itu ada penciptanya. Nah, kalau seandainya Alkitab mencaplok atau mengadopsi atau mengambil cerita dari cerita kuno atau dari kepercayaan orang-orang kafir terdahulu, mana mungkin Alkitab mencatatkan atau memberikan penjelasan bahwa Tuhan yang menciptakan. Artinya Alkitab harus memberikan penyelesaian diri pada kepercayaan kuno itu supaya memiliki keselarasan. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa Alkitab itu tidaklah diserap dari kepercayaan kafir. Tidak dicaplok dari legenda-legenda kuno, melainkan Alkitab itu dicatat oleh Nabi Tuhan melalui inspirasi Roh Kudus, dan semua keterangan penciptaan itu sumbernya daripada pencipta itu sendiri. Itulah sebabnya kita meyakini
apa yang telah dicatatkan dalam buku Kejadian kebenarannya sangat otentik dan bisa dipercaya. Seperti itu, Pendeta Resta Alvaro. Pendeta, selanjutnya ada juga beberapa pendapat bahwa Alkitab ini secara budaya dikondisikan oleh waktu dan juga tempat. Bagaimana kira-kira pendapat pendeta tentang pertanyaan ini? Baik, terima kasih. Saya boleh memberikan pendapat bahwa saya meyakini bahwa Alkitab ini bukanlah dikondisikan oleh waktu dan tempatnya. Tetapi saya percaya bahwa Alkitab ini adalah menceritakan waktu yang sudah pernah ada, di mana manusia dan Allah tidak pernah terpisah. Mari kita lihat salah satu hal yang sangat unik yang bisa kita dapati di dalam Alkitab, di mana ini adalah salah satu bukti membedakan bahwa kitab suci kita ini berbeda dengan kitab suci yang lain. Yaitu mari kita lihat bahwa di dalam buku Kejadian kita menemukan yang disebut dengan silsilah mulai dari Adam sampai kepada Nuh, di mana bahwa ketika manusia itu diciptakan pertama sekali lalu terus memiliki keturunan, mereka memiliki umur, dan dari catatan umur ini kita diberikan satu penjelasan, satu informasi bahwa waktu atau sejarah dari manusia pertama ada di bumi ini sampai kepada zaman kita, kita bisa dapatkan informasinya dengan jelas. Artinya dari situ kita mengetahui Alkitab itu memberikan penjelasan dari mana kita berasal, lalu siapa yang memberikan kepada kita perlindungan dan penyertaan, dan kemana tujuan arah hidup kita. Kita memiliki penjelasan yang sangat akurat di dalam Alkitab. Jadi saya lebih percaya bahwa Alkitab ini adalah memberikan kita kepada pandangan yang lengkap tentang asal mula segala sesuatu. Apakah yang meyakinkan saya, meyakinkan pendeta, dan mungkin pemirsa dimanapun berada, bahwa Alkitab ini tidak memberikan sedikit pun keraguan bahwa Allah lah yang menciptakan langit bumi beserta dengan segala isinya, khususnya kita manusia. Mari kita lihat apa yang telah Yesus ajarkan pada waktu dia melayani di dunia ini 3,5 tahun. Dia banyak mengutip firman Allah Tuhan dari buku Kejadian, bahwa manusia diciptakan pada mulanya oleh Allah itu sendiri. Dan kita boleh baca itu di dalam buku Matius 19 ayat 4 sampai 5, lalu kemudian Markus 10 ayat 6 sampai 9, lalu kemudian Lukas 11 ayat 50 sampai 51, dan banyak lagi ayat Yesus gunakan atau Yesus ambil catatan dari kitab Kejadian untuk menegaskan bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi beserta dengan segala isinya, dan kita manusia. Nah, ternyata setelah Yesus naik ke surga, pada waktu pekerjaan Injil ini dipercayakan kepada murid-murid dan kepada rasul-rasul. Rasul-rasul juga mencatat dan mengajarkan kepada para pendengarnya bahwa langit dan bumi dan semua yang ada di kolong langit ini Tuhanlah yang menciptakan. Satu kali pengalaman Rasul Paulus yang sangat luar biasa ketika dia pergi melayani ke Athena,
Dia melihat banyak di sana kuil-kuil. Dan di dalam kuil-kuil itu ada banyak patung-patung buatan manusia untuk disembah. Namun pada waktu itu Paulus mengambil satu tema khotbah tentang siapakah pencipta dan siapakah yang harus disembah. Itulah sebabnya dia katakan kepada penduduk orang Athena bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya pada mulanya itu tidak ada tinggal di kuil-kuil, di patung-patung yang disembah oleh orang apa? Orang Athena. Iya. Nah, ini memberikan bukti kepada kita, bukti yang kuat bahwa Yesus sendiri sebagai pencipta itu dan rasul-rasul, murid-murid menekankan bahwa langit dan bumi beserta segala isinya Tuhan yang Kalau ada pendapat-pendapat yang lain, legenda-legenda cerita kuno yang mengajarkan, dan bahkan teori-teori evolusi yang bermunculan di abad modern ini, yang berusaha untuk meragukan kita Kristen untuk tidak yakin kepada Alkitab tentang sejarah penciptaan, jangan kita percaya. Karena dengan mempercayai Alkitab, kita memiliki pegangan. Tapi kalau kita mempercayai teori-teori yang muncul pada zaman abad modern ini, kita tidak memiliki pegangan. Semuanya memiliki kekacauan. Saya rasa itulah yang boleh saya bagikan kepada pendeta dan juga kepada pemirsa channel dimanapun mereka berada tentang penjelasan pelajaran sekolah sahabat dalam pelajaran yang ke-9. Oke. Terima kasih pendeta, sangat luar biasa penjelasan yang kami dapatkan melalui pelajaran 9 yang disampaikan oleh pendeta Misdon Silalahi. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menutup pelajaran ini, saya mau membacakan satu kutipan di pelajaran hari Jumat mengatakan demikian. Alkitab adalah sejarah yang paling mengandung pelajaran dan paling lengkap yang dimiliki manusia. Datang dalam kesegaran dari mata air kebenaran abadi, dan tangan ilahi memelihara kemurniannya selama berabad-abad. Hanya di sini kita dapat menemukan sejak ras manusia yang tidak bernoda oleh prasangka atau kesombongan manusia. Ellen White, Testimonies for the Church, jilid 5 halaman 25. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat di pekan ini. Semoga dengan pelajaran ini iman kita pun semakin diteguhkan dan berpengharapan akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan di tengah hidup kami. Kami sudah belajar dari pelajaran sekolah sahabat, pengetahuan baru telah kami dapatkan, dan kiranya iman kami juga semakin diteguhkan. Bapa di sorga, berkatilah hamba-Mu, pendeta Misdon Silalahi, di dalam kesehatan, di dalam keluarga, di dalam pelayanannya, sehingga lain kesempatan kami dapat kembali bersama-sama untuk membahas firman-Mu dan menjadi pujian bagi nama Tuhan. Berkati semua pemirsa yang sudah mendengarkan video ini. Kasih Yesus selalu menjadi bagian mereka di tengah rumah tangga, di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dan juga dalam segala pekerjaan, terutama di dalam pertumbuhan imannya untuk menyongsong kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Bapa di sorga, berkatilah kiranya pemerintah di negara kami untuk mengatasi wabah virus corona. Biarlah kiranya usaha mereka Tuhan sempurnakan dengan kuasa Tuhan, sehingga kami akan bersuka cita seperti dahulu kala kembali dapat beribadah tanpa ada halangan dan tanpa ada rintangan. Kami datang sujud menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah pelajaran kita di pekan ini. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.